saya dari PGSD 118 dari Prokjar Tempuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang masalah-masalah global dan kaitannya dengan nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, negara-negara yang ada di dunia ini, kita membedakan negara tersebut itu dengan negara yang terbelakang, dan yang kedua itu negara berkembang, yang ketiga yaitu negara maju. Nah, apa saja sih negara terbelakang, negara berkembang, dan negara maju? Serta contoh-contoh dari negara terbelakang, berkembang, dan negara maju. Itu apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Apa saja sih yang dimaksud dengan negara tersebut? Negara-negara yang terbelakang, yang berkembang, dan negara maju. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang negara terbelakang. Apa sih yang dimaksud dengan negara terbelakang itu? Negara terbelakang yaitu dapat kita cirikan dengan angka kemiskinan seperti tercermin pendapatan per kapita itu sangat rendah. Oke, negara mana saja sih yang termasuk ke dalam negara terbelakang? Yaitu ada Republik Afrika Tengah. Yang kedua yaitu Sudan Selatan. Yang ketiga Malawi. Atau tambahan lagi Somalia. Seperti itu. Nah, sedangkan sekarang kita beralih ke negara berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan negara berkembang? Oke, negara berkembang yaitu suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah karena tidak terdefinisi secara tetap bagi negara berkembang tersebut. Tapi kemungkinan ada negara berkembang itu pendapatan atau ipteknya itu maju. Bukan maju sih, tapi lebih ke baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan negara terbelakang, negara berkembang, dan negara maju, dan serta contoh dari masing-masing negara berkembang atau terbelakang dan negara maju. Oke, di sini siapa yang dapat memberikan contoh? Oke, tidak ada. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana dan apa yang dimaksud dengan negara terbelakang, yaitu dapat kita cirikan dengan kemiskinan yang sangat rendah atau tercermin pendapatan per kapita yang sangat rendah. Oke, contoh dari negara terbelakang itu apa saja sih? Atau mana saja sih negara yang terbelakang itu? Oke, saya di sini mempunyai contoh yaitu Republik Afrika Tengah, Malawi, Sudan Selatan, dan Somalia. Terus kita teruskan lagi untuk negara berkembang. Apa sih negara berkembang? Kita pasti bertanya-tanya seperti itu. Contohnya apa saja? Oke, negara berkembang yaitu suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional. Tapi kemungkinan kalau untuk yang berkembang itu salah satunya mungkin ada yang menguasai iptek, tapi tidak seperti yang
negara maju yang sangat pesat. Nah, jadi cuma mengenal adanya iptek. Nah, seperti itu. Itu pun termasuk negara berkembang. Dia hanya bisa berkembang tapi tidak bisa menciptakan hal baru. Seperti itu tuh. Contohnya negara berkembang, jangan jauh-jauh. Oke, di negara kita sendiri, negara Indonesia. Itu termasuk negara berkembang. Yang kedua yaitu India. Dan yang ketiga yaitu Iran, Bangladesh, itu juga termasuk negara yang berkembang. Oke, sekarang kita lanjut ke negara yang maju. Atau negara maju itu apa saja? Contohnya negara maju apa saja? Mana saja negara maju? Oke, sekarang kita lanjut dengan negara maju. Apa saja sih? Apa sih yang dimaksud dengan negara maju? Negara maju yaitu berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, baik ekonomi, infrastruktur, teknologi yang canggih, atau relatif dibandingkan dengan negara-negara yang tadi, yang negara terbelakang dan negara berkembang. Nah, jadi di situ informasi atau teknologi itu semakin canggih kalau negara maju ini. Jadi setiap kita mempunyai berita yang baru itu langsung tersebar luas. Karena apa? Ya, karena tadi itu ipteknya lebih tinggi daripada negara yang berkembang. Seperti itu. Oke, mana saja sih contoh dari negara maju? Oke, kita ambil negara maju yaitu Singapura. Yang kedua Taiwan. Yang ketiga yaitu Korea Selatan. Dan yang keempat yaitu Hong Kong. Nah, di situ itulah contoh-contoh dari negara maju. Kalau negara kita negara berkembang. Kalau Singapura itu negara maju. Oke, dapat kita ingat. Oke, mari kita lanjut yaitu saling ketergantungan yang harmonis dan seimbang antar bangsa, negara, serta masyarakat merupakan harapan yang ideal walaupun tadi terbelakang, berkembang, dan maju. Nah, itu kalau saling ketergantungan dan harmonis, seimbang antar bangsa dan negara serta masyarakat itu merupakan harapan yang ideal. Menciptakan suasana yang demikian menuntut perhatian, kepedulian, dan kesadaran dari semua pihak yang akan terlibat di dalamnya. Pada kenyataannya, di antara negara, bangsa dan masyarakat yang terbelakang serta sedang berkembang dengan negara bangsa dan masyarakat yang telah maju merupakan dua kutub utara yang lemah dengan yang kuat, atau antara yang dikuasai atau subordinasi dengan yang menguasai atau superioritas. Nah, adanya kelompok negara, bangsa, dan masyarakat yang kuat berkuasa dengan yang lemah dikuasai menjadi hambatan untuk menciptakan suasana yang harmonis seimbang. Menjadi hambatan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan seimbang. Bahkan yang terjadi justru yaitu suasana konflik atau perbedaan kepentingan dan upaya mempertahankan status quo dari pihak yang kuat dan memiliki kekuasaan. Suasana konflik ini berkelanjutan, tidak jarang menimbulkan perang panas yang mengganggu perdamaian. Pada masa masih bertahannya negara adik kuasa atau Uni Soviet dan Amerika Serikat, suasana konflik dalam bentuk perang dingin terus berlanjut. Suasana prasangka dari kelompok negara yang berkuasa terhadap
negara kelompok lemah dikuasai, dan di antara negara-negara yang sama kuat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pernyataan bahwa senjata untuk perdamaian yang dilontarkan oleh negara yang berkualitas terhadap negara berkuasa lainnya, yang berarti mereka memperkuat persenjataan dirinya dalam upaya dan dalam rangka mempertahankan perdamaian, menunjukkan sikap yang kontroversial. Di satu pihak mereka ingin menciptakan perdamaian, namun di lain pihak melakukan persaingan dalam mempersenjatai diri yang sifatnya sangat kritis terhadap terjadinya perang. Nah, kenyataan bahwa upaya yang menciptakan dunia yang bebas nuklir juga sangat sulit untuk mendapat kesepakatan. Masalah ini menunjukkan bahwa konflik ini merupakan kondisi yang selalu potensial untuk terjadi. 5. Ras umat manusia hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan atau bisa kita sebut dengan Aichwate, dan sampai sekitar 40% dari penduduk dunia tidak memiliki kehidupan yang wajar atau standar, yang meliputi kecukupan pangan, persediaan air yang aman, dan memadai tempat berlindung atau rumah yang memenuhi syarat dan kesempatan yang terjamin terhadap pelayanan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Jadi dari yang tadi kita pelajari, saya dapat simpulkan bahwa pembedaan antar negara terbelakang dengan negara yang sedang berkembang dan negara maju bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat kemanusiaan, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan SDM-nya yang menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu berbeda antar individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan individu, masyarakat, bangsa, serta negara yang lemah yang tidak dilandasi oleh kesadaran bangsa manusia di hadapan Tuhan itu derajatnya sama, akan menimbulkan konflik yang membahayakan perdamaian. Dan yang ketiga yaitu dalam menciptakan kehidupan global yang sejahtera, yaitu aman dan damai, kerjasama dan saling ketergantungan merupakan mekanisme yang strategis. Dan yang keempat yaitu ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhan serta aspirasinya, pergeseran nilai, norma, dan peraturan merupakan hal yang sangat wajar. Oleh karena itu, peninjauan, pengembangan, dan perubahan peraturan, hukum, serta perundang-undangan merupakan upaya yang wajar dalam mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan tadi. Dan yang kelima yaitu manusia selaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa selalu memiliki keterbatasan, meskipun termasuk ke dalam kelompok serba ada atau kaya. Oleh karena itu, wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun demikian, jati diri dan kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap diri manusia, baik secara individu, keluarga, dan masyarakat, maupun sebagai bangsa serta warga dunia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Eh, hanya Allah lah yang maha sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.